Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa istimewa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Hamim. Kita awali bismillah walhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Perkenankan saya Bapak Amrozi dari SMA Muhammadiyah 6 Paciran, Lamongan yang akan menyampaikan hasil dari pembelajaran kita bersama lewat Gubuk Jawa Timur Cerdas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat pada kita semua, utamanya pada saya, dalam kaitannya dengan meningkatkan pembelajaran di anak didik kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman seprofesi yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menampilkan dengan cara pemanfaatan pembelajaran melalui media Prezi untuk meningkatkan pembelajaran di bidang biologi, kebetulan bidang yang saya pegang. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, program Prezi ini sebenarnya salah satu program yang menarik. Kayaknya tidak berbeda jauh dengan PPT, cuman ada istimewaan dalam hal segi penampilan di sesi ini. Supaya tidak memakan waktu lama, mari kita mengawali program Prezi ini dengan cara kita membuka Google Chrome dulu. Google Chrome. Kita buka nanti program Prezi-nya. Nah, ini kalau sudah terbuka, inilah tampilan di Google Chrome Prezi. Nah, di sini kelebihan Prezi itu ketika kita sudah pernah melakukan pekerjaan di program ini, karena ini dengan sistem online, apa yang sudah kita lakukan ini akan tersimpan secara otomatis, Bapak. Jadi andaikan di tengah-tengah pekerjaan ternyata kita tidak selesai melaksanakan atau mungkin sudah selesai dan tidak tersimpan, maka akan secara otomatis tersimpan. Contoh, beberapa hal yang sudah pernah kami lakukan. Nah, ini adalah beberapa file-file dokumen yang pernah kami buat. Ini contohnya. Nah, untuk pembelajaran awal atau mengawali, mari kita start dulu dengan program Prezi dengan cara klik tanda plus. Di sini sebenarnya ada 3 macam. Ada sistem PowerPoint atau ada dengan from scratch ini, tapi yang untuk pembelajaran awal kita klik yang kreasi from template ini. Kita tunggu. Untuk program Prezi memang agak bersabar karena loadingnya pakai online dan agak berat, jadi agak bersabar. Nah, ini sudah alhamdulillah cepat. Nah, dari tampilan fitur ini banyak sekali kategori yang ditampilkan, mulai dari sales, bisnis, kemudian marketing, education, training, dan lain sebagainya. Nah, kita kebetulan kita akan memilih salah satu yang barangkali tampilan yang cocok untuk kita dalam hal
pembelajaran. Tapi kalau marketing juga bagus sekali Pak, karena ini menawarkan produk dengan bentuk-bentuk prezi yang menarik. Tapi kita ambil salah satu yaitu edukasi and non-profit. Ini kita klik. Nah, sudah tampil. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan oleh prezi, cukup menarik. Bapak Ibu bisa memilih yang barangkali paling cocok atau paling bagus menurut Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, guru-guru yang hebat. Kita coba milih salah satu. Pilih salah satu dari fitur ini. Misalkan saya ambil yang ini. Nah, kita tunggu. Nah, sudah tampak. Kalau sudah begini, kita lanjutkan dengan menekan use this template. Nah, ada tampilan ini, presentasi title. Presentasi title ini bebas kita berikan nama, umpamanya saya kasih nama saya aja. Ini, kemudian anyone kita klik, kita lanjut atau continue untuk memulai pekerjaan prezi. Oke, ini agak berat memang. Kita harus menunggu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti juga akan lancar. Di prezi ini juga bisa kita memanfaatkan rumah belajar untuk kita tampilkan di media ini Bapak. Nah, rumah belajar itu berbagai macam bisa kita ambil. Nah, ini sudah tampak. Di layar atau di tampilan prezi ini di sebelah kiri terdapat 4 macam slide. Masing-masing slide nanti akan menampilkan bentuk dari apa yang kita bikin. Kita tunggu masih loading. Kita tunggu karena agak berat. Nah, sudah mulai. Baik. Pertama, ini ada tulisan creativity. Semisal kita akan mengawali pokok bahasan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita, misal kita coba dengan salah satu pokok bahasan tentang sistem saraf, maka ini bisa diganti atau diedit sesuai dengan pokok bahasan kita. Klik kalem. Nah, kalau sudah tampil ini berarti sudah bisa diedit. Kita klik 2 kali. Kita tulis sistem saraf manusia. Nah, ini sudah. Nah, kita kelihatan kalau tampilan ini bentuk hurufnya tidak mencukupi. Ini bisa kita atur dengan menarik ke kanan. Nah, ini sesuai dengan panjangnya huruf. Seandainya Bapak, Ibu atau kita akan mengecilkan huruf juga bisa dengan mengeklik tanda A minus. Ini akan menjadi kecil. Kalau A plus berarti tambah besar. Kalau sudah, kita bisa geret ke tengah sebagai bentuk judul bab. Ini. Kalau dianggap sudah cukup, bagus atau sesuai dengan kemauan kita klik di luar. Nah, ini sudah. Nah, kita masuk ke topik pertama Bapak Ibu ya. Kita topik pertama. Masing-masing topik ini kalau kita tunjuk di angka sebelah kiri itu menunjukkan topik yang ada di dalam. Contoh, kita tunjuk di sebelah kiri ini menunjukkan gambar di topik 1. Kalau klik 2 atau slide kedua berarti menunjukkan di topik kedua. 3 juga menunjukkan di topik ketiga. 4 juga sama. Kita anggap saja kita memulai topik yang pertama. Topik yang pertama ini umpamanya Bapak Ibu kita memulai dengan pokok bahasan tentang saraf,
Misalkan kita contoh ketik struktur saraf. Struktur saraf. Ini kita dok, kemudian tulis struktur saraf. Sini sudah. Nah, ini sudah tertera tulisan struktur saraf, tapi hurufnya terlalu besar. Seperti yang tadi, bisa kita mengatur dengan cara menarik kolom atau kotak yang ada di gambar ini. Kemudian kita kecilkan hurufnya dengan ngeklik A- untuk mengecilkan huruf sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini topik yang pertama. Kemudian kita kecilkan, tarik ke kiri lagi untuk sesuai dengan hurufnya. Nah, ini sudah di tengah. Kalau sudah di tengah, misalkan kita ingin mengisi dari sistem saraf ini, apa isinya? Dari struktur saraf ini, bisa diklik 2 kali. Nah, struktur saraf ini bisa diisi juga Bapak Ibu. Kalau struktur sarafnya ini terdiri apapun bisa ditambahkan. Atau mungkin Bapak ingin menambah subtopik. Kalau ingin menambah subtopik, maka tinggal mengklik subtopik ini. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, berapa subtopik yang ingin kita tambahkan. Umpamanya, kita tambahkan 1. Kalau subtopik ini adalah subtopik lingkaran, tapi kalau yang ini, yang satunya, ini adalah subtopik dengan bentuk title, yaitu tumpukan. Kita ambil yang lingkaran saja. Sudah kita klik 1, ini bisa kita pindah kemanapun Bapak Ibu, sesuai dengan keinginan kita. Karena topik yang pertama tadi adalah struktur saraf, ulang lagi. Karena yang pertama tadi adalah struktur saraf, dengan kita membuka satu subtopik, nah, ini kita tuliskan. Misalkan struktur saraf yang pertama kita tuliskan dendrit. Itu Bapak Ibu sudah kenal struktur saraf yang pertama ini, dendrit misalkan. Kemudian kita atur juga yang ke tengah. Ternyata struktur saraf tidak hanya dendrit saja Bapak Ibu ya. Kalau ingin tambah lagi subtopiknya, kita tambah 1 lagi. Kita tambah 1 lagi, maka akan muncul subtopik yang kedua. Kita tulis yang kedua. Umpamanya badan sel. Ini struktur yang kedua. Nah, ini kita atur lagi. Kemudian kita taruh di tengah supaya bagus tampilannya. Ternyata masih kurang misalkan. Kita tambahkan lagi. Nah, title yang ketiga, neurit. Sesuai dengan misalkan teori sistem saraf, neurit. Nah, ini adalah struktur saraf. Kita tata ke tengah lagi. Nah, kalau dianggap tampilannya sudah bagus, sudah cukup, misalkan kita anggap sudah cukup, kita buat bentuk gerakannya dengan menekan path setting. Path setting ini adalah menggerakkan bagaimana bentuk yang ditampilkan nanti supaya anak-anak lebih tertarik. Nah, ini ada 4 macam bentuk Bapak Ibu ya. 4 macam bentuk. Yang pertama, zoom back to the overview. Artinya, kita ketika akan ditampilkan previewnya akan kembali kepada yang paling utama.
Sedangkan kalau yang sebelah kanan atau nomor 2 tampilannya secara berurutan. Kita coba klik yang pertama dan seterusnya. Ini semuanya akan kembali ending akhirnya kepada yang paling besar. Sedangkan yang ini muaranya juga akan kembali yang utama. Kita coba yang pertama, kita klik save. Nah, ini sudah. Coba kita lihat tampilannya. Kita klik. Nah, setelah tampilan yang pertama kembali pada yang besar. Subtopik yang kedua akan kembali lagi yang ke utama lagi karena kita mengeklik yang pertama. Itu Bapak. Kita kembali pada yang tadi. Ini topik yang pertama. Yang lebih menarik lagi begini Bapak Ibu. Di slide ini misalkan kita akan menambahkan gambar atau image sebagai bentuk hal yang menarik, bisa kita klik di image dengan cara menekan atau ngeklik insert ini. Kita klik image. Nah, sudah tampil. Kemudian kita ngupload gambar yang kita miliki sesuai dengan selera kita. Nah, ini umpamanya kita akan mengambil salah satu gambar yang mungkin Bapak Ibu menambahkan, misalkan saya tambahkan logo. Saya contohkan, ambil salah satu, kita klik logo SMA saya misalkan. Klik 2 kali atau klik open. Boleh. 2 kali atau klik sekali kemudian di open. Kita tunggu. Nah, sudah proses. Nah, ini sudah tampil logo dari sekolah SMA Muhammadiyah 6 Bajiran. Umpamanya mau kita masukkan, kita tinggal ngatur. Mau ditaruh di mana? Misalkan bagusnya di mana menurut kita. Umpamanya kita senterkan di tengah. Cukup. Maka sudah jadi logonya seperti yang kita mau. Ini contoh topik yang pertama. Kita kembali pada awal. Kita membuka topik yang kedua. Umpamanya dengan mengeklik topik yang kedua. Topik yang kedua ini misalkan kita akan mengisi materinya tentang mekanisme penghantaran saraf umpamanya. Mekanisme penghantaran saraf. Tulis seperti yang tadi. Nah, ini kita atur sesuai dengan kapasitas dari huruf dan lubang yang ada di ini, boleh diatur sesuai dengan kemauan kita, boleh Bapak Ibu ya. Kemudian kalau ingin memperbesar huruf atau memperkecil huruf juga seperti tadi, kita klik yang ini. Dan seterusnya. Ini contoh. Hanya itu saja Bapak Ibu dan kita bisa menampilkan ini pada anak-anak kita. Anggap saja misalkan ini sudah selesai. Terus bisa kita tampilkan juga dengan bentuk PPT atau bisa mengupload di rumah belajar. Anggap saja ini sudah selesai. Maka gimana caranya untuk bisa diketahui orang lain? Maka klik share. Klik share untuk bisa dibagikan ke orang lain. Kemudian kita pilih view link. View link. Di view link ini ada kolom kreasi new link. Kita klik. Nah, ini sudah kelihatan. Ini bisa kita
tuliskan nama kita boleh atau apapun namanya. Kita coba nama saya. Roji. Nah, kalau sudah kita tuliskan atau nama apapun boleh, kita klik create link. Nah, sudah ada linknya tampak di sini. Kalau sudah kelihatan link ini bisa di-copy untuk di-sharekan kepada anak-anak didik kita untuk mengetahui materi yang kita tampilkan lewat Prezi atau ke orang lain yang membutuhkan. Jadi ini bisa di-sharekan atau dibagikan ke orang lain yang membutuhkan. Hanya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan lewat pembelajaran dari Prezi. Mudah-mudahan bisa menambah daya tarik tersendiri buat anak-anak kita. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.